Kembali diulang untuk Bapak Ibu yang baru hadir, tolong dibuka di kolom chat, ada form pengisian absen, tolong diisi, dan untuk nomor tes diisi 1 sampai 6. Terima kasih. Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon informasinya untuk melihat di kolom chat, ada link untuk pengisian absen. Mohon untuk diisi, dan untuk di nomor tesnya diisi angka 1 sampai angka 6. Mohon segera diisi karena ada batas waktu pengisian absen. Jangan sampai Bapak Ibu sudah hadir di sini, kemudian tidak mengisi absen dan dianggap tidak hadir. Bu, maaf, beta punya PCK. Halo. Ya Bu, bagaimana Ibu? Beta kirim beta punya Ya. hadir tuh, Bu bisa cek. Siap Ibu, nanti itu ya kalau Ibu isi berarti sudah terekam Ibu, jadi yang pasti sudah masuk. Siap ya, makasih. Sama Ibu. Mohon untuk operator disampaikan kepada semua peserta supaya dengan bingung yang sudah absen itu siapa-siapa. Kasih. Nih kalau dari berarti Iya. Balik. Halo, Kadin.
Halo. Halo Pak Admin. Iya. Halo Pak Admin. Ya Ibu, bagaimana Ibu? Ibu Pak Beta Sajuki Juang. Ya, bagaimana tuh Ibu? Pak Beta penggunaan masuk ke Pak Beta sisi absen tadi Pak. Ibu, untuk formnya otomatis terdata, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi pasti akan terdata Ibu. Dan untuk beta cek tadi barusan udah 200 lebih. Kalau mau baca satu-satu, buang waktu Ibu sepertinya. Jadi kalau untuk di bagian Ibu dan sudah diisi dan sudah direkam, sampai batasnya sudah diucapkan terima kasih, sudah direkam, berarti otomatis terdata Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Halo Pak Admin. Halo Pak Admin. Ya Pak, mana? Ini kalau nomor peserta ditulis apa Pak? Nomor peserta? Iya. Nomor peserta diisi angka 1 sampai angka 6. Oh iya, baik Pak. Baik Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya Pak, sama-sama. Halo Pak Admin. Halo. Pak, bagaimana Pak? Ya Pak Admin, untuk pengisian format daftar hadirnya itu cukup sampai dikirim ya? Ya, kenapa Pak? Sampai diklik kirim. Ada konfirmasi Ya. balik apa tidak? Kalau sudah ada konfirmasi balik berarti Pak punya data sudah terekam di formnya Pak. Jadi Pak sudah dianggap sudah mengisi absen. Oh, berarti sampai ke sini belum ada informasi balik ini setelah saya mengisi format daftar hadirnya. Bapak sudah klik kirim? Sudah klik kirim Pak. Sudah, berarti sudah terdata itu Pak. Sampai di klik kirim itu Pak sudah terdata Pak. Oke, makasih Pak Admin. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu yang baru join, beta ingatkan kembali itu di kolom chat ada form pengisian absen. Mohon untuk diisi dan untuk nomor tesnya diisi dulu angka 1 sampai angka 6. Di kolom chat ada daftar absensi, mohon untuk diisi. Ingat sampai dan ada batas waktunya, Bapak Ibu dianggap nanti tidak hadir. Terima kasih. Ben, boleh mulai? Ya Pak, bisa Pak. Pak Baik. Admin, boleh mulai Pak Admin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saudara calon mahasiswa baru masa sarjana tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkan atas nama pimpinan Pasca, saya Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan bersama-sama dengan panitia hari ini akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan tes masuk pasca sarjana. Kami mengambil langkah dengan menggunakan daring atau dalam jaringan online karena ini kebijakan universitas di semua unit di lingkungan Unpati untuk melakukan pertemuan-pertemuan secara daring. Nah, karena itu bagi Bapak Ibu atau kita yang mungkin tidak terbicara ini tentunya yang perlu ini segala keterangan dan apa yang ada pada kami mencoba untuk menjelaskan mulai dari ini sampai dengan hari terakhir. Jadi kita tetap menggunakan dengan daring, ya, daring. Segala kekurangan yang mungkin saudara temukan itu nanti akan diberikan kemudian bahwa kami berharap dari sekian peserta itu bisa mengikuti pertemuan hari ini dan bisa berkomunikasi dengan daring. Tapi kalau misalnya butuh penjelasan lebih lengkap, Bapak dan Ibu boleh ke pasca sarjana karena tentunya kami menggunakan standar protokoler kesehatan dengan tetap menjaga jarak yang kami perhatikan. Jadi hal yang penjelasan itu silakan disampaikan. Yang kedua, saya sudah sampaikan kepada panitia juga bahwa jika ada saudara-saudara yang kebetulan melaksanakan tugas di hari esok dan tidak bisa, mohon dilaporkan, ya. Dan kita akan mengalokasikan waktu khusus, ya, di setelah tanggal 29 untuk melakukan tes terhadap saudara-saudara yang belum mengikuti tes dengan daring ini seperti ini. Nah, kenapa? Karena seluruh proses kita yang kita langsungkan hari ini sampai tanggal 29 itu tercover dalam proses di dikti. Jadi kita tidak melakukan proses-proses penerimaan di luar pantauan dikti. Dan ini adalah bagian dari laporan, karena ketika proses-proses visitasi dari program studi maupun pasca sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional, pertemuan-pertemuan seperti ini juga perlu disyaratkan karena ada standar yang dipakai di lingkungan Universitas Patimura sejak saudara masuk sampai dengan selesai, itu ada standar-standar penilaian yang harus dipakai sebagai ukuran berkaitan dengan kualitas pelayanan kita di Universitas Patimura. Nah, itu beberapa hal yang juga mungkin perlu disampaikan. Yang berikut, Bapak dan Ibu, ada beberapa satu hal yang mungkin perlu saya ketatkan. Saya beberapa hari yang lalu dan seluruh panitia, saya minta untuk di cross-check ulang data saudara terkait ijazah. Karena ada ijazah perguruan tinggi yang tidak ada pangkalan data di dikti. Itu persoalannya di situ. Jadi kami tidak menerima konsekuensi kalau ijazahnya itu tidak terdaftar di dikti. Pak speakernya, Pak. Pak, mohon maaf, Pak, suaranya tidak jelas, Pak. Ya. Sorry, saya ulang. Melakukan secara lain, ini maksudnya, yang saya lakukan, melakukan cross-check terhadap data saudara-saudara, khususnya ijazah, itu maksudnya bahwa dia terdaftar dan ada di pangkalan data program tinggi, ya, dikti. Jadi pangkalan data dikti. Jadi ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah bagi kami penyelenggara pendidikan tinggi pasca sarjana dan program studi, itu akan memberikan penilaian bahwa kami menerima mahasiswa yang ijazah S1-nya itu tidak, atau ijazah S2-nya tidak terdaftar. Tidak ada nama. Ada misalnya satu kemarin, dia memang belum terdaftar, tapi dia datang konsultasi, prodinya ada di pangkalan data, namanya tidak ada di pangkalan data. Dan ini yang kemudian jadi persoalan.
konsekuensi kedua, ketika saudara-saudara yang sudah bekerja misalnya, termasuk juga adik-adik yang akan bekerja, ketika pangkalan datanya dibuka, di cross-check ijazahnya, karena mulai tahun ini kita menggunakan ijazah nasional. Jadi nomor ijazahnya kemudian di cross-check. Apakah itu sudah ada di pangkalan data? Jadi pada waktu perguruan tinggi saudara, kalau tidak masuk di PDPT, maka tidak terdaftar ijazahnya dan itu lalu Bupati mengatakan seperti itu. Kita sudah sampaikan, karena itu kami melakukan cross-check ulang. Bagi mereka yang misalnya ijazahnya tidak terdaftar, itu nanti kita sampaikan hutan selanjutnya seperti tidak mau terima itu, jangan satu ketika kita dikomplain gitu, seperti itu syarat-syarat yang harus diperhatikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan diskusi, tapi saya share materi kita yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita hari ini, ya. Baik. Jadi pertama-tama kami sampaikan selamat datang buat Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara di Pasar Sarjana Universitas Patimura, ya. Yang kita melaksanakan program Pasar Sarjana itu bertumbuh pada visi misi. Jadi terkadang orang menganggap visi misi itu tidak perlu. Ini perlu. Seluruh mahasiswa, tenaga dosen dan tenaga pendidik itu harus memahami sungguh visi misi dari Pasar Sarjana, dan ini bagian dari proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di universitas. Nah, jadi visi kita itu Pasar Sarjana menjadi Pasar Sarjana yang mandiri berkualitas sebagai pusat keunggulan, Center of Excellence, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kepulauan. Jadi titik core-nya kita ada pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kepulauan. Dan kenapa? Karena Unpati salah satunya universitas yang punya wilayah kepulauan yang luas selain daerah lain. Lucu kalau daerah-daerah yang tidak punya laut lalu berbicara tentang kepulauan. Nah, karena itu kita berupaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbasis kepulauan. Jadi ketika Bapak dan Ibu diterima nanti kuliah, ada mata kuliah yang mengarah kepada pengembangan iptek berbasis kepulauan ini. Seperti apa nanti Bapak dan Ibu hadapi. Oke, misi mungkin saya tidak perlu jelaskan, ya. Kita lanjut saja. Pasar Sarjana kita kali ini ada dalam kepemimpinan 2018-2022. Direkturnya adalah Profesor Dr. Insinyur A.S.W. Retraubun MSc. Bapak dan Ibu mungkin kenal, Pak Retraubun ini adalah mantan wakil menteri, ya, wakil menteri perdagangan, ya, perindustrian dan perdagangan kalau tidak salah di Jakarta. Beliau kemudian betul asal dari Fakultas Perikanan, ya, dosen guru besar di Fakultas Perikanan, dan beliau kembali setelah selesai kemarin beliau ke Ambon dan mengabdi, dipercayakan oleh Pak Rektor sebagai Direktur Pasar Sarjana. Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan saya, namanya dipanggil Pak John, ya. Kemudian Wakil Direktur bidang administrasi dan keuangan Ibu M. Kahena, Ibu Dr. M. Kahena, dipanggil Ibu Subaknunya Pak Wenan Sihaznenia SE, ya, itu kasubagnya. Nah, kita punya program studi magister itu ada 17 program studi. Yang terbaru itu program studi kimia, itu baru. Ya, 17 program studi ditambah 2 program studi doktor. Jadi ada 19 program studi, ya. Nah, kebijakan rektor memang untuk sementara prodi-prodi mono mungkin akan dikembalikan ke fakultas. Tapi jalur masuknya harus melalui Pasar Sarjana. Jadi fakultas tidak menerima mahasiswa. Mahasiswa yang diterima fakultas itu S1. S2, S3 itu harus melalui sesuai OTK universitas, kita mengenal Pasca Sarjana. Sebelumnya itu program Pasca Sarjana. Dia berubah menjadi Pasca Sarjana. Dan itu berpengaruh terhadap seluruh jabatan-jabatan yang ada di masing-masing unit. Contoh misalnya, sebelumnya itu dikenal asisten direktur. Dia berubah menjadi wakil direktur. Di fakultas pembantu dekan, dia berubah menjadi wakil dekan. Demikian juga di pembantu rektor, berubah menjadi wakil rektor. Itu di OTK yang mengalami perubahan. Nah,
Jadi untuk program-program studi ini antara lain ilmu hukum standarnya B, sosiologi B, administrasi publik B, pendidikan biologi B, ilmu kelautan itu daftar tunggu. Jadi sebenarnya dia sudah diakreditasi di tanggal 29 dan 28 Juli kemarin, tapi karena kita miskomunikasi, nanti berencana itu tanggal 2 atau tanggal 23 dilakukan visitasi. Hari ini dan kemarin kita sementara melakukan divisitasi oleh Badan Akreditasi Nasional untuk program studi pengelolaan lahan. Jadi sementara berlangsung di lantai 3 Pasar Sarjana, visitasi dari BAN PT terhadap pengelolaan program studi pengelolaan lahan. Kemudian MSKP, ya, Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Perairan itu B, kemudian Manajemen Ekonomi B, Ilmu Ekonomi C, Manajemen Pendidikan B, Bahasa Inggris B, Bahasa Jerman B, Matematika C, Pengelolaan Lahan sementara dalam proses, Manajemen Hutan daftar tunggu, kemudian Agribisnis sementara diusul, Ilmu Pertanian itu baru tahun pertama, Pendidikan Kimia baru tahun ini masuk, kemudian Ilmu Hukum dan Ilmu Kelautan untuk program doktor itu akreditasinya B. Nah, Bapak dan Ibu saya tambahkan untuk program studi ekonomi dan matematika C, dalam tahun ini juga akan dilakukan reakreditasi. Jadi mereka sementara menyiapkan borang untuk melakukan reakreditasi, meningkatkan statusnya dari C ke B, seperti itu. Itu yang nanti akan disampaikan. Jadi tidak usah khawatir karena kita tahun-tahun ini akan upaya untuk mendorong dua program studi ini melakukan proses akreditasi. Kemudian untuk koordinasi program studi ini koordinatornya seperti ini. Bapak dan Ibu mungkin nanti masing-masing bisa tahu, tadi tanggal 29 ketemu langsung dengan ketua program studinya. Untuk program studi ilmu hukum itu Dr. JK Matuan Kota SHM, dipanggil Ibu Jen. Ya. Kemudian sosiologi Dr. TH Somokil, Pak Tonci. Pendidikan biologi Dr. D. Rumalatu, MPD, Pak Minggus. Ilmu kelautan Dr. Insinyur S. Tubalawoni, MSc. Manajemen, Dr. JR Patiruhu, SE, MC. Ilmu ekonomi, Dr. Andes Fakrudin, Ramli, MC. Manajemen pendidikan, Profesor Dr. Rudi Kempa, MPD. Bahasa Inggris, Dr. K. Anak Tototi, MA. Bahasa Jerman, Profesor Dr. J. Tomasoa, MPD. Matematika, Profesor Dr. TG Ratumanan, MPD. Pengelolaan lahan, Dr. Insinyur E. Kaya, MP. Manajemen hutan, Dr. Insinyur G. Madiatmoko, MP. Ini sudah profesor ya. Jadi Profesor Dr. Insinyur G. Madiatmoko, MP. Agribisnis, Insinyur W. Girsang, MSc PhD. Ilmu pertanian, Insinyur J. A. Letemia, MSc PhD. Kimia, Profesor Dr. H. Sohilait, MSc. S3, Ilmu Kelautan, Profesor Dr. Insinyur J. Hiarie, MSc. Dan yang terakhir, Koordinator Program Studi Ilmu Hukum S3, Profesor Dr. SM Nirahua, SHMU. Itu 19 program studi yang ada dalam proses nanti. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan pendidikan, lama studi itu 4 semester, 2 tahun. Sekali lagi saya katakan, lama studi 4 semester. Jadi, nanti dalam praktek saudara, di semester 3 ada mata kuliah pilihan, tapi di situ saudara sudah bisa mengajukan proposal. Gitu. Pada waktu semester 3 ke semester 4, saudara bisa ujian proposal, di semester 4 saudara bisa ujian hasil, kemudian ujian tutup. Itu jaraknya bisa 1 bulan ya, atau dengan 2 bulan terserah gitu. Nah, selesai itu kemudian dia selesai. Jadi kita kasih waktu 4 semester 2 tahun, itu paling lama saudara sudah harus selesai. Nah, kalau misalnya ada yang cerita, oh kalau 3 semester bisa enggak? Bisa saja, tapi persoalannya Bapak harus menyelesaikan di 4 semester. Karena di KRS, kartu rencana, tidak boleh ada mata kuliah yang sementara kuliah bersamaan dengan ijazah. Dan kalau kita lakukan seperti itu, nanti ketahuan di dikti bahwa mahasiswa menawarkan mata kuliah bersamaan dengan ujian skripsi. Itu nggak boleh. Jadi kuliah itu, ujian itu, tesis itu terjadi setelah seperti itu. Ini beda dengan
S3. S3 itu 3 tahun, jadi 6 semester seperti itu. Bahkan dia bisa mencapai 4 sampai 5 tahun seperti itu. Jadi waktu kuliah itu 4 semester. Nah, jumlah SKS yang wajib dipenuhi itu antara 44 sampai 48 SKS per prodi. Jadi bergantung dari masing-masing program studi karena mata-mata kuliah di masing-masing program studi itu mengikuti konsorsium atau ilmu sebidang dari masing-masing program studi di masing-masing fakultas. Jadi kita tidak bisa menentukan asal. Ini tergantung kesepakatan dari pengelola-pengelola program studi se-Indonesia dengan program studi yang sama dan menentukan SKS-nya seperti itu. Lalu muatan kurikulum kita itu antara lain mencapai mutu relevansi dan daya saing lulusan yang memiliki hard skill, unggul dalam pengembangan iptek berbasis kepulauan, memiliki keterampilan, kepribadian, dan perilaku soft skill. Jadi hard skill yang kita peroleh, tapi juga soft skill kita peroleh. Karena itu ada mata-mata kuliah praktikum, selain mata-mata kuliah tatap muka yang bisa saudara peroleh. Nah, kurikulum masing-masing prodi itu disesuaikan dengan visi misi, sasaran dan tujuan para sarjana dengan berpedoman pada KKNI. Jadi kurikulum berbasis nasional ya. Jadi ada standar KKNI kurikulum yang secara nasional itu harus mengacu ke sana. Jadi kita tidak asal membuat kurikulum, tapi harus standarnya ada. Ya, jadi misalnya dosennya itu harus bergelar S3, berpendidikan terakhir karena standarnya 9, maka dia harus bergelar doktor. Kemudian jadi untuk dosen yang S2 nggak bisa, yang mengajar itu dosen S3 karena dia punya standar 9, standar 9 itu standar yang tertinggi, gitu. Dan guru besar itu yang bisa mengajar di perguruan tinggi. Kemudian kegiatan perkuliahan itu mulai biasanya itu jam 1 sampai jam 8 itu kalau normal kita. Tapi sesuai pengarahan Pak Rektor dan ditetapkan oleh Warek 1, kuliah kita mungkin akan berlangsung di jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Jadi bergantung di program studi nanti. Karena kuliahnya dilakukan secara online. Ya. Tidak tertutup kemungkinan bagi kalau misalnya dosen mau lakukan secara offline, boleh-boleh saja. Kampus terbuka, ruang-ruang kuliah terbuka, melakukan offline, tapi standar protokoler tetap kita gunakan. Jadi kalau misalnya dosen cuma 1-2 orang, dosen yang bersangkutan mau dilakukan di ruangan, silakan. Tapi kita tetap menggunakan standar online karena ini akan dilaporkan oleh dan dipantau oleh Dikti. Karena semua kegiatan perkuliahan setiap semester itu dosen wajib mengisi evaluasi tentang pembelajaran daring yang akan dikirim linknya ke universitas dan diteruskan ke Dikti. Nah, bagi dosen sendiri yang memberikan kuliah akan dievaluasi di dalam sistem namanya, ya, sistem informasi dari dosen yang beraktivitas kegiatan. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan itu tercover di dalam sistem yang sudah kita peroleh. Nah, mahasiswanya ada di SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Jadi seluruh pelaporan saudara, aktivitas kuliah saudara itu ada di situ. Nah, karena itu sekali lagi saya jelaskan bagi saudara kalian. Yang disebut mahasiswa aktif adalah membayar SPP dan mengisi KRS. Sekali lagi, yang disebut mahasiswa aktif adalah membayar SPP dan mengisi KRS. Pengalaman yang kita hadapi di Unpasca adalah sampai di semester 3 karena sudah proposal, mahasiswanya pergi tidak balik-balik. Nanti sudah 2 tahun kemudian dia datang, Pak Beta mau lanjutkan kuliah lagi. Hitung-hitung, kemudian SPP-nya belum dibayar, lalu tindakan. Bapak dan Ibu sekali lagi, sistem kita tidak seperti itu. Sekarang saudara-saudara harus bayar langsung ke bank. Tidak bisa melalui kita. Nah, ini juga saya perlu pertegaskan. Kalau begitu kenapa Bapak dan Ibu bayar 1 juta uang pendaftaran kemarin dipajak? Begini Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan sistem online, maka Bapak dan Ibu akan membayar di bank, kemudian mendapat nomor kode untuk berakses di bank. Itu caranya seperti itu. Tapi setelah melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor 1, sekarang ini sementara dilakukan penerimaan dan tes mahasiswa baru jalur mandiri. Ya, jadi Unpad sementara melakukan tes mandiri, karena itu seluruh perangkat sistem lagi digunakan di sana. Nah, kita punya sistem karena terlambat, maka saya dan Pak Warek 1 mengambil kebijakan kita secara manual saja. Data-data saudara mulai dari pendaftaran,
data-data yang kemarin Bapak dan Ibu masukkan itu nanti di-upload. Karena itu kita minta untuk disimpan di PDF. Jadi ketika Bapak dan Ibu membuka sistem nanti, ya nanti mungkin setelah ini kalau dinyatakan lolos, data-data yang Bapak dan Ibu nanti Prodi akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengupload ke sistem. Dan ketika sistem itu dia masuk sampai ke dikti, pangkalan dikti. Jadi hati-hati, nama tidak boleh salah, nama di ijazah tidak boleh salah, gitu. Karena itu kita cross check ulang, hati-hati, jangan sampai data-data Bapak dan Ibu dan seluruh pelaporan aktivitas kegiatan saudara, baik dengan pembayaran SPP, dengan pengisian KRS, itu terbaca di data syakat itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang dulu kuliah tidak pakai sistem ini mungkin ini juga barang ini dia talingkar begitu. Tapi sekarang tidak, Pak. Kita ikut sistem, jadi terpaksa harus mengikuti apa yang diatur oleh universitas. Kemudian tenaga pendidik kita itu bergelar doktor sebanyak 152 orang, guru besar sebanyak 55 orang di 19 program studi. Ya, ada penambahan sebenarnya. Ya, lalu kuliahnya berlangsung di Unpati dan kampus Unpati. Ya, mohon yang punya itu tolong di-mute, yang ini tolong, yang baru masuk tolong di-mute. Ya. Jadi lokasi perkuliahan Bapak dan Ibu bisa di PGSD, bisa di kampus Unpati, bergantung dosen. Oke, sorry, ini ada mute ya. Baik. Jadi sekali lagi saya tambahkan bahwa kampus itu bisa perkuliahan bisa berlangsung di kampus PGSD, tapi juga di POKA boleh. Gitu, terserah. Karena begini, lokasi kita ada dua, satu di POKA dan satu di Pasca. Nah pertanyaan, kenapa kita tidak balik di sana? Gitu. Kita tidak mungkin balik di sana, Pak. Karena kita tidak punya ruangan di sana. Tahun ini baru di gedung Pasca Sarjana itu di dekat kampus alus dari kantor pusat lama mau arah ke Fakultas Hukum sebelah kiri itu ada kampus kita. Itu ada 3 lantai yang akan dibangun di situ. Dan itu sementara dalam proses mungkin tahun ini baru mulai aktivitas ya. Kalau itu ada maka kita akan balik semua di sana ya. Memang kami juga teman-teman dosen juga merasa setengah mati kalau kita kuliah di sana tiba-tiba kita kuliah di sini jaraknya jauh seperti gitu. Nah, itu yang membuat kesulitan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu ini saya perlu jelaskan bagi Bapak dan Ibu ini penting. Ini berkaitan dengan biaya pendidikan, ya. Sekali lagi biaya pendidikan dan ini jadi kendala kita. Gitu. Pasca sarjana itu bukan seperti fakultas yang dana rutin. Pasca sarjana itu dari PNBP. Pasca. Jadi kalau mahasiswanya 200 orang atau 1.000 sekian dari semua mahasiswa yang terdaftar, maka dana kita sebesar itu. Nah, kalau misalnya tidak seperti itu, yang kita hadapi begini, mahasiswa kita itu 1.000, terakhir itu 1.115 kalau tidak salah. Tapi di Unpati, mahasiswa kita itu ada 3.000. Lalu kita bertanya, bagaimana di sana bisa 3.000? Iya, karena mereka yang dari dulu tidak pernah membayar SPP, tapi namanya masih ada. Yang kita evaluasi di sini adalah mahasiswa yang aktif kuliah, 1.100 sekian itu. Karena pembengkakan, maka di perencanaan menghitung total jumlah 3.000 dikali SPP, maka penerimaannya harus sekian. Akhirnya di akhir tahun, kita harus tunggak karena kita minus. Nah, itu yang mungkin kita pahami. Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, bagian keuangan seperti itu. Ya, jadi kita hitung jumlah mahasiswa kita total, padahal yang aktif itu tidak sekian. 1.500 ini tidak tahu di mana. Mereka kadang-kala nanti kalau ada uang baru beta bayar. Begitu. Nanti bodega baru beta selesaikan. Nanti beta tombok seperti itu. Nah, ketika tombok itu jadi persoalan juga. Ini uang masuk tidak secara tertib dengan itu. Karena bendara penerimanya itu bukan di kita. Bendara penerimanya di universitas. Kita bendahara pengeluaran seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin perlu disampaikan. Baik, saya jelaskan sedikit tentang dana ini. Biaya pendaftaran kita itu adalah biaya pendaftaran calon mahasiswa sorry. Nah, untuk S2
Biaya pendaftaran calon mahasiswa itu 1 juta. Bapak dan Ibu sudah bayar, kwitansi ada. Nanti kwitansi itu akan kita kembalikan lagi setelah dengan setelah kita mentransfernya di bank. Jadi semua itu akan dikumpulkan, transfer ke bank, masuk ke yang namanya bendahara BLU. Unpati sekarang kita sudah BLU, Badan Layanan Umum. Nah, semua masuk di sana. Untuk ketahuan Bapak, pengelolaannya 40% dipotong ke universitas, 60%-nya balik ke kita. Dan kita yang melakukan kegiatan-kegiatan di pasca itu dari 60%. Jadi kalau misalnya kita punya mahasiswa 1 juta yang bayar 600 orang, matilah kita. Kita tidak bisa beraktivitas kegiatan kalau seperti itu. Oke. Jadi biaya pendaftaran calon 1 juta Bapak dan Ibu sudah bayar. Sumbangan pembangunan institusi 2 juta. Biaya matrikulasi 1 juta. Biaya jaket alma mater 750 juta. Total 4.750.000. Itu kalau Bapak dan Ibu lolos nanti dari tes, maka total yang Bapak dan Ibu bayar 4.750.000 belum termasuk SPP. Begitu. Jadi itu untuk biaya masuk saja. Kemudian biaya pendidikan per semester, biaya SPP itu 5.500.000. Biaya SPP plus 3 juta. Ini tidak untuk Bapak dan Ibu. Ini bagi mereka yang kita yang melakukan kuliah di luar daerah. Jadi tambahan untuk kelas-kelas kerjasama. Itu ada penambahan 3 juta. Jadi yang reguler tetap 5 juta minus 3 juta itu. Biaya ujian semester itu 500. Jadi kalau ditambah, kalau Bapak dan Ibu kuliah di sini hanya 6 juta per semester. Jadi 1 tahun 12 juta. Maka kalau dikali 4 semester masa studi saudara, maka semuanya 24 juta. Itu. Kalau kelas yang di luar, misalnya kita bikin di MBD atau di UAL atau di mana, itu tambah 3 juta, maka dia menjadi 36 juta. Begitu. Kalau ditanya, 3 juta untuk apa? Ini biaya transportasi dan akomodasi dosen yang mau ke sana itu pakai apa? Itu yang kita pakai dari situ. Nah, untuk biaya penyelesaian studi Bapak dan Ibu, ujian proposal 2,5 juta, ujian hasil penelitian 3,5 juta, ujian komprehensif 4 juta. Jadi ada 4 tahapan ujian. Proposal, hasil penelitian, dan ujian tutup komprehensif. Totalnya 4 juta. Karena itu ditotalkan semua, sampai dengan selesai 4 semester, Bapak dan Ibu mengeluarkan uang 38.750.000. Kelas reguler. Jadi 38.750.000 hanya untuk biaya masuk dan biaya SPP. Itu saja. Yang lain-lain itu belum termasuk. Begitu. Itu bisa saja terjadi mau beli buku, mau apa seperti itu seperti itu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ini termasuk murah, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ada yang tanya karena juga ada beberapa orang yang tanya, Pak, kenapa kita tidak pakai UKT saja, uang kuliah tunggal seperti S1? Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan kuliah tunggal, maka tidak ada mahasiswa S2 yang mau melamar. Karena semua total jumlah ini kita gabungkan, pada waktu ujian proposal, hasil, dan komprehensif, Bapak tidak perlu bayar. Karena Bapak sudah bayar di SPP itu. Maka dikalkulasi harganya, itu bisa mencapai 25-30 juta per semester. Nah, gimana kita bisa sanggup seperti itu? Karena itu kita tetap di SPP saja, dengan catatan pembagiannya seperti ini, lalu totalnya 38 juta, itu seperti itu. Nah, itu. Jadi, kalau ada yang bertanya tidak UKT, ya susahnya UKT begitu. Satu. Yang kedua adalah, UKT itu bagi perguruan tinggi yang kemudian akan mendapatkan yang namanya BOPTN, Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kita bukan sekolah pasca, kita masih pasca sarjana. Kalau sekolah, dana rutinnya ada, baru dikasih BOPTN, biaya operasionalnya. Jadi kita tidak mungkin dikasih biaya operasional. Gitu, karena status kita adalah program, masih program. Mungkin 2-3 tahun ke depan statusnya kita angkat ke menjadi sekolah pasca sarjana, sehingga punya dekan, punya wakil dekan pasca seperti itu. Tapi kita masih tetap seperti ini, ya. Oke, itu untuk pendidikan S2. Sekarang untuk pendidikan S3. Biaya pendaftaran calon itu 2,5 juta. Sumbangan pembangunan institusi 5 juta. Biaya matrikulasi 2 juta. Biaya jaket alma mater 750, totalnya 10.250. Ini baru masuk, Pak. Untuk pendidikan, SPP per semester 10 juta. Kalau ada biaya plusnya untuk tambahan kerjasama, tambah 3 juta. Biaya ujian semesternya tambah 1 juta. Maka totalnya 6 semester 3 tahun dikali 11 juta,
Ya, 10 tambah ya, minus 3 juta itu menjadi 66 juta. Itu belum termasuk biaya penyelesaian studi. Untuk biaya per prelium kelayakan, ini tidak disebutkan di sini. Nah, sekali lagi saya tekankan, Bapak dan Ibu, seluruh nilai nominal, harga yang disebutkan, ini berdasarkan SK Rektor tentang SK tarif. Jadi SK tarif dikeluarkan oleh Rektor tentang pendapatan. Jadi kita tidak asal pasang nominal ini. Itu lalu ditentukan dari SK ini, karena semua nilai uang yang Bapak dan Ibu bayar, kita store di bank, dan nilainya akan masuk di sana, tertanggung jawab sesuai dengan pos-pos penerimaan itu. Jadi kalau misalnya kita melebihi pos yang ditentukan, itu kemudian jadi temuan. Ini dari mana uangnya ini? Atau kurang, ini dari mana? Gitu. Nah, ini yang kemudian harus dapat dipertanggungjawab secara baik. Nah, jadi ujian kelayakan itu tidak ada harga, karena dalam tarif tidak ada, tapi dalam praktek nanti harus ditagih. Karena ketika misalnya Bapak dan Ibu mau ujian, kelayakan, ujian masuk ke proposal, harus diuji dulu kelayakannya. Kelayakan itu kemampuan akademik dan segala macam. Bapak dan Ibu harus berhadapan dengan para guru besar, dan di situ uji tentang moralitas sebagai seorang dokter itu di mana, calon dokter. Nah, itu diuji di situ. Ketika itu diuji. Nah, karena itu mereka yang datang, mereka punya uang pulsa dan segala macam itu harus dibayar. Karena itu nanti kebijakan di pascam di prodi masing-masing, silakan mau tagih berapa, tapi tidak lebih dari apa yang ditentukan. Misalnya 2,5 juta atau 1 juta hanya untuk membiayai seperti itu. Karena harus diuji oleh sekian 7 atau sampai 9 dokter atau guru besar untuk menguji kelayakan saudara. Kemudian ujian proposal penelitian itu 6 juta. Ujian hasil penelitian 6.800.000. Ujian tutup pra promosi 6.800.000. Ujian terbuka 9 juta. Bapak dan Ibu, ujian tutup dan ujian terbuka belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi dosen penguji eksternal. Kalau online sekarang no problem, karena yang bersangkutan ada di tempat, misalnya di Jawa, di Makassar, atau di mana mungkin tempat di sana. Tapi kita harus memberikan dia honor juga, gitu. Dan itu bukan tagihan dari kita, itu tagihan dari mahasiswa, karena penguji eksternal itu harus dibayar, seperti itu. Kalau di sini dia datang, dia tinggal di hotel, transport tiketnya PP dan segala macam itu harus kita tanggung. Lalu kemudian dia punya ampaunya sedikit, kita juga harus tanggung, seperti itu. Jadi ini hanya biaya penyelesaian studi menurut daftar tarif. Hal-hal yang lain itu silakan. Nah, jadi kalau ditotalkan itu 8.600.000. Total semuanya untuk S3 itu 104.850 juta untuk S3. Tapi kalau ada yang kerjasama itu dia menjadi 122.850. Jadi Bapak dan Ibu itu biaya. Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang mau ini konsultasi, silakan Wakil Direktur 2 bidang keuangan siap melayani Bapak dan Ibu, bendahara siap melayani, saya juga siap melayani, dan teman-teman di Pasar Sarjana pengelola siap melayani dan menjelaskan tentang pendaftaran itu, ya, berkaitan dengan pembayaran itu. Baik. Kemudian terakhir ini pendaftaran mungkin kita semua sudah melewati, ya. Tadi pendaftaran dilakukan secara online, ya, mengisi persyaratan administrasi pendaftaran pada bagian akademik yang Bapak dan Ibu sudah isi dan hard copy-nya kita sudah miliki, itu bukti ke kita. Tapi soft copy-nya, yang tadi saya katakan, itu dibuat di dalam PDF, disimpan. Nanti ketika tanggal 3 pengumuman, ketika online dibuka, kita akan panggil Bapak dan Ibu melalui pengelola program studi untuk bawa data, dibantu oleh pengelola mentransfer data Bapak dan Ibu masuk, supaya langsung masuk di pangkalan data program studi, kemudian pindah ke pangkalan data Universitas Unpati, kemudian pindah lagi ke pangkalan data Dikti. Nah, jadi sebelum kita kembali ke Dikti, kita cross-check dulu. Jangan sampai karena pada waktu masuk di Dikti kita tidak bisa melakukan perubahan. Jadi karena itu hati-hati Bapak dan Ibu jangan sampai salah nama seperti itu, ya. Itu. Jadi nama, nomor KTP, nomor NIK-nya dan segala macam, kartu keluarga itu harus disebutkan supaya karena ini terkait dengan pribadi saudara-saudara sekalian. Kemudian mengikuti tes masuk TPA dengan skor 450. Bapak dan Ibu ini skornya harus masuk. 450 peserta, ya. Nanti akan dijelaskan oleh admin yang lain tentang bentuk-bentuk soal seperti apa dalam beberapa bentuk soal seperti ini, ya. Jadi tes TPA skor masuk. Ya, kita tidak menggunakan skor TOEFL. TOEFL itu syarat keluar. TOEFL bukan syarat masuk. TOEFL itu syarat keluar.
TOEFL itu syarat keluar itu harus melalui lab bahasa di POKA. Jadi kita tidak bisa mengambil lain. Boleh lain, tapi membuktikan itu terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi, kami tidak bisa seperti itu. Calon yang lulus diwajibkan melapor diri ke bagian akademi pasca untuk proses registrasi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau seandainya tanggal 3 atau tanggal bisa mundur juga bisa terjadi pengumuman, Bapak dan Ibu harus melaporkan kembali di masing-masing program studi, kemudian kita melakukan registrasi. Registrasi antara lain Bapak dan Ibu mengisi KRS. Kwitansi pembayarannya, bayar SPP, isi KRS, datanya selesai, maka kita bisa kuliah bisa boleh berjalan. Yang tidak bayar, yang tidak, kita tidak bisa. Karena tidak terdaftar di sistem, kita tidak bisa melayani. Seperti itu. Kemudian pembayaran sumbangan pembangunan pendidikan, SPP, 9 lainnya, itu dibayar di bank ditentukan. Nah, karena mulai saat untuk semester ini, Bapak dan Ibu mohon maaf, bayarnya di pasca saja. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu punya nama belum ada di sistem. Kalau Bapak tetap mau bayar di sistem, silakan masuk, tapi uangnya tidak ke bank, ke Unpati. Karena tidak ada nama di sana. Nama itu ada di sini, nanti kita yang melaporkan di sana, jadi sesuai nama A, itu dia sudah bayar apa-apa, nama B dia sudah bayar apa, kita bikin pengumuman. Untuk catatan pengetahuan Bapak dan Ibu. Dari seluruh total biaya, dari masing-masing item yang disebutkan, itu ada 4 kwitansi yang berbeda. Jadi kwitansi misalnya SPP Plus itu suatu kwitansi. Uang misalnya matrikulasi dan itu suatu kwitansi. Jadi beda-beda. Jadi tidak bisa digabung jadi satu masuk seperti itu, enggak. Nanti dia pisah. Tapi Bapak boleh store misalnya di kita di Paca, nanti kemudian dipisahkan. Ini untuk matrikulasi, ini untuk sumbangan pembangunan, ini untuk SPP. Kemudian nanti Bapak dan akan menerima satu kwitansi, tetapi pertanggungjawaban kita ke masing-masing pos anggaran di universitas itu terbagi dalam 4 kwitansi itu. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ini syarat penyelesaian studi, ini hati-hati. Menyelesaikan keseluruhan mata kuliah wajib pilihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan yang ditawarkan per semester dan terdaftar pada pangkalan data dikti. Jadi kalau Bapak lulus kalau tidak masuk ke pangkalan data dikti, tidak mungkin. Nah, ini bagi calon mahasiswa yang ada yang dari luar. Pak, saya pernah kuliah di ini. Kalau Bapak mau masuk seperti itu bukan jalurnya kuliah awal. Karena Bapak terdaftar 2020-2021, maka mulai saat ini Bapak mulai dengan nilai terbaru. Kalau Bapak mengatakan, Bapak dan Ibu mengatakan, beta pernah kuliah itu. Tapi kalau tidak pernah dibuktikan dengan data didikti, tidak bisa. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan, kalau gitu saya bukan didikti, maka prosesnya bukan gitu. Prosesnya pindahan. Bapak pindah dari satu universitas ke Universitas Unpati. Dan prosesnya panjang Pak perjalanannya. Harus dari Warek 1 perguruan tinggi asal ke Unpati, kemudian dari Warek 1 turun ke direktur posisi ke saya kemudian ke Prodi, tanya dulu, Prodi bersedia tidak? Kalau Prodi bersedia, kita kembalikan surat, baru Bapak pindah lagi portal nilai dari sana, masuk ke portal nilai Unpati, baru proses seperti itu. Panjang Pak. Seperti itu. Itu sistem. Itu berarti seluruh nilai yang Bapak dan Ibu pernah kuliah di tempat itu bisa ditransfer masuk. Tapi orang juga masih bertanya, standarisasi akreditasi program studi itu apa? Kalau C bagaimana kita yang B kita terima yang C? Nggak mungkin. Satu. Tidak semua mata kuliah juga bisa ditransfer masuk karena masing-masing prodi itu punya kurikulum, nilai mata-mata kuliahnya juga ada beda-beda. Jadi kalau Bapak dan punya pernah ada, sementara kita punya nggak ada mata kuliah itu, ya itu tetap dianggap hapus seperti itu. Ya, oke. Jadi sekali lagi harus lulus mata kuliah yang ditawarkan per semester dalam KRS dan terdaftar di pangkalan data. Yang kedua, tidak menunggak pembayaran SPP sampai dengan semester terakhir. Jadi tidak boleh ada penunggakan SPP. Ya, tadi saya katakan yang disebut masuk aktif adalah bayar SPP, isi KRS. Jadi kalau tidak menunggak 2 semester berturut-turut itu tetap dianggap tidak aktif. Dan kalau tidak aktif berturut-turut selama 2 tahun, maka kebijakan rektor dihilangkan dari pangkalan data. Maka dianggap selesai. Kita tidak berikan DO, karena tidak dikenal DO. Aktif dan tidak aktif, itu saja persoalannya. Kemudian masa studi untuk S2 itu 3-4 tahun, dan untuk S3 minimal 4-5 tahun. Ya, kemarin salah satu koordinator program studi telepon saya, Pak, ada mahasiswa angkatan saya 2014, 2 orang belum ujian, ini bagaimana caranya? Bapak, 4 tahun 2020 harus 6 tahun.
Masa studi kita cuma 3-4 tahun, ini sudah 6 tahun. Bapak silakan ujian, tapi konsekuensi ketika Bapak mengusul ke akreditasi, temuan Bapak bawa meluluskan mahasiswa di atas 6 tahun. Mati. Ketahuan di borang akreditasi yang kita usul. Karena lulusan kita sudah lebih dari 6 tahun. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita kalau misalnya kita masih memelihara mahasiswa yang begitu lama. Karena itu kita percepat, mahasiswa harus cepat, ya, dan di aktivitas kegiatan kita juga harus cepat, pelayanan kita seperti itu. Kemudian memenuhi semua persyaratan administrasi akademik, IPK, nilai mata kuliah tidak bermasalah dalam pangkalan data perguruan tinggi. Ya, tadi sebutkan. Jadi semuanya di pangkalan data. Lulus tes kemampuan bahasa Inggris, TOEFL yang tadi saya katakan, untuk S2 450, untuk S3 500. Tapi dalam kenyataan ada prodi-prodi tertentu S2 yang minta 500. Tapi kita standar pasca seperti itu. Kalau ditanya apa, bagaimana? Ya tergantung prodinya. Karena ada prodi-prodi tertentu yang bisa mensyaratkan untuk literaturnya ada bahasa Inggris dengan menggunakan jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Karena itu dia punya TOEFL harus 500. Begitu. Jadi dia bisa syarat dalam penulisan tesis harus 5 jurnal internasional. Jadi kalau tertutup bahasa Inggris ya kita hilang jalan seperti itu. Nah, telah menyelesaikan penelitian, penulisan tesis dan disertasi. Memiliki jurnal ilmiah yang dipublikasi dan jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Syaratnya Bapak dan Ibu kalau mau lulus harus punya tulisan di publikasi, di jurnal. Itu untuk S2 S3 harus di jurnal. Ya, itu syarat kelulusan. Yang terakhir, membayar uang tesis dan disertasi, pra-promosi dan promosi sebelum ujian lakukan. Bapak dan Ibu, itu sekian ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti mungkin setelah ini admin akan menjelaskan cara pengisian, baru kita melakukan diskusi bersama. Terima kasih Pak Ben, silakan mungkin teman-teman dilanjutkan oleh ini. Baik. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini berikutnya terkait dengan bagaimana nanti Bapak tata cara ujian. Jadi formatnya hampir sama dengan hari ini. Tadi Bapak Ibu saat pertama kali ke sini diarahkan untuk ke Zoom nantinya. Kemudian nanti dikasih dari Zoom ini di room chat ini ada link untuk menuju ke soal. Mungkin Pak Beta bisa permisi untuk ya silakan. Share Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di room chat itu ada form, silakan diklik, silakan Bapak Ibu klik, itu untuk mengarahkan ke simulasi ujian atau simulasi seleksi ini. Ada di situ nama lengkap Bapak Ibu, ada nomor tes Bapak Ibu nanti, kemudian ada minat program studi dan password. Nah, passwordnya itu sebelum nanti Beta kasih dia punya password,
sangat diwajibkan untuk Bapak Ibu calon mahasiswa atau peserta itu menggunakan laptop. Kenapa menggunakan laptop? Di tes kali ini ada satu bagian soal atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu parsial, itu tipe soal yang ada gambarnya. Tidak masalah kalau Bapak Ibu mau pakai HP, tapi cari yang Android atau OS-nya itu mencukupi untuk gambarnya at least keluar, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ini sangat dianjurkan untuk pakai laptop saja. Kemudian kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengklik form yang sudah ada di kolom komentar itu untuk password 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu diklik. Jadi kita masuk ke sini. Nama wajib diisi sembarang saja, siapa terserah, nomor tes juga bebas, minat program studi. Tapi nanti ketika hari H tes, itu diisi sesuai dengan nama Bapak Ibu, kemudian nomor tes Bapak Ibu, dan minat program studi Bapak Ibu. Kemudian tadi sempat di cross-check juga, saya cross-check di itu, tolong Bapak Ibu nama SUM Bapak Ibu diganti dengan nama lengkap. Jangan sampai nanti ketika di cross-check ada nama Oppo 92, ada Samsung A6 Plus. Jadi silakan saja kalau mau pakai HP, tidak masalah. Tapi kalau misalkan gambar tidak muncul di soal, itu resiko ditanggung Bapak Ibu sendiri. Jadi sangat dianjurkan untuk pakai laptop dan nama diisi jelas. Oke. Kemudian untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sampai sini paham, tekan berikutnya. Sampai di situ ada soal. Tipe soal pertama, soal verbal. Silakan diisi jawabannya, terserah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu anggap benar, silakan diisi. Klik berikutnya, lanjut ke bagian penalaran. Jadi untuk total soal nanti Bapak Ibu besok ada 100 soal. Ada 4 sesi, verbal, penalaran, kuantitatif, dan parsial. Semua total soal 100 menit dan dikerjakan 1 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit. Jadi ini hanya contoh saja, diambil dari satu-satu soal. Hanya simulasi saja. Ini bagian kedua penalaran, silakan diisi. Kemudian klik lagi berikutnya, pindah ke bagian ketiga yaitu kuantitatif. Silakan diisi lagi, next lagi. Kemudian masuk ke spasial, bukan parsial, spasial. Nah, yang dibilang spasial itu, ini hanya contohnya. Tapi nanti ketika soalnya ada banyak gambar yang muncul di situ. Jangan sampai Bapak Ibu pakai HP atau perangkat seluler dan gambarnya tidak muncul, lalu wah soalnya error atau apa. Jadi sangat diwajibkan untuk pakai laptop. Oke, ketika selesai menjawab semua soal, Bapak Ibu klik kirim. Nah, ketika klik kirim, maka tanggapan Anda telah dikirim dan itu sudah dianggap selesai. Sudah selesai mengerjakan. Selesai mengerjakan, silakan Bapak Ibu kembali ke Zoom lagi dan silakan meninggalkan room. Mungkin seperti itu inti dari bagian simulasi ini. Jadi besok diwajibkan tesnya itu dimulai dari jam 9 dan waktunya 100 menit, berarti sampai 10.40. Kemudian Bapak Ibu itu sangat diwajibkan untuk datang dari jam 8 pagi dan masuk ke Zoom. Karena kenapa? Yang pertama akan dibagikan lagi satu form untuk Bapak Ibu mengisi absen. Mengisi absen selesai, itu Bapak Ibu sudah siap-siap untuk mengerjakan soal. Jadi dari jam 8 sampai 8.55, itu Bapak Ibu sudah harus mengisi absen dan sudah harus ada di Zoom. Setelah itu jam 9.00 sampai 10.40, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi soal, 100 soal itu, menjawab 100 soal itu, dan kemudian kirim. Setelah kirim, maka Bapak Ibu dianggap sudah selesai untuk mengikuti sesi tes TPA ini. Mungkin seperti itu penjelasannya Bapak Ibu. Kalau ada tanggapan, saya persilakan. Ya, dari saya Pak Admin. Ya Pak. Dari Abdul Salam Pak. Ya, ini saya mau tanya, untuk sesinya itu seluruh pesertanya sekaligus atau dibagi sesi Pak? Terima kasih Pak. Mohon ada penjelasan. Oh ya Pak. Jadi untuk tes besok itu hanya 1 sesi, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya hanya untuk 1 sesi saja.
Jadi semua yang ada di sini Bapak Ibu peserta diwajibkan untuk hadir besok. Dan semua dari absensi sampai dengan pengerjaan soal itu akan dipantau dan dikasih batasan waktu. Jadi besok benar-benar dipastikan semuanya hadir dan hanya satu sesi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya ada Pak. Mohon izin Bapak admin Pak. Ya. Pak nanti tolong Admin. Bapak Ibu tolong kalau misalkan ini sebutkan nama terlebih dahulu. Dengan Ya, Pak boleh Pak? Ya. Ya boleh ya. Makasih Pak kesempatan. Saya Muhammad Sidik Rumeon terkait dengan tes ini Pak. Di form yang nanti akan kita lakukan ini, apakah ada waktu yang berjalan ketika kita membuka Google Form yang nanti akan kita isi ini Pak? Jadi ada waktu yang mundur atau apa seperti itu Pak, sehingga kita bisa prediksikan setiap soal yang nanti kita kerjakan. Ya, Mungkin saja ada, Pak. Ada. Jadi untuk waktunya nanti ada. Kalau misalkan untuk verbal, beta bilang itu 100 menit. Tapi nanti di saat pengerjaan soal ada hitungan waktunya. Jadi setelah 100 menit itu benar-benar di-lock. Soal di-lock, Bapak Ibu selesai tidak selesai, soal langsung di-lock. Jadi selain mengerjakan soal, perhatikan juga waktunya. Jangan sampai ketika Bapak Ibu asing mengerjakan, atau lupa untuk cek waktu. Dan itu sangat fatal. Bapak Ibu selesai tidak selesai, langsung soal di-lock. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Paham Pak? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh tanya Kak, Pak? Ya, Ibu. Nama siapa, Ibu? Iya, Ibu Ruth Somokil, Pak. Ya, siap, Ibu. Iya, Beta mau tanya kalau misalnya kemarin bulan Maret kan Beta sudah pernah ada sementara tes TPA, Bappenas punya, Pak. Itu skornya udah 500 lebih, boleh dipakai atau tetap mesti ikut tes juga, Pak? Itu aja, Pak. Baik, jadi Ibu saya lapor sebagai wakil. Jadi kalau Ibu punya TPA dari Bappenas sudah oke, Ibu lampirkan nanti di data di formulir Ibu supaya menjadi catatan kita bahwa Ibu sudah lulus TPA Bappenas. Ya, karena kita standarnya adalah pakai Bappenas, soal dari Bappenas. Baik, Ibu, jadi Ibu Somokil silakan dilampirkan, ya, gitu. Tapi jadi ya, tidak usah ikut tes lagi, Kak, Pak? Ya, karena itu standar Bappenas, Bu. Standar Bappenas silakan iya, seperti itu. Baik. Iya. Ya. Jangan lupa Iya, kasih, disampaikan, Pak. Ya, baik, ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang lain? Mohon izin. Stanley. Mohon izin Bapak admin. Halo Pak, mohon izin Pak, saya dari Stanley. Ya, Pak, saya mau tanya Pak, skornya kan 450 untuk lolos Pak. Di sini bobot soalnya itu 100 ya Pak ya. Kerjanya dari jam 9 sampai jam 10.44. Yang saya ingin tanyakan itu skor untuk 450 itu apakah itu untuk hanya untuk S2 ataukah S3 juga? Itu soal pertama Pak. Terus pertanyaan yang kedua yaitu Pak, mungkin boleh tahu Pak, satu soal ini dia bobotnya berapa Pak untuk mencapai 450? Satu soal bobotnya berapa dalam satu soal? Terima kasih. Ya, saya mungkin tambahkan untuk S2, S3 skornya sama, Pak. Untuk S2, S3 skornya sama. Itu untuk Pak. Silakan admin yang lanjut. Stanley Alakaman, Pak. Ya, Pak, terkait yang tadi untuk bobot poinnya, mohon maaf, sangat mohon maaf, itu menjadi rahasia tim pemeriksa bahan. Jadi saya di sini juga tidak bisa membocorkan berapa poinnya per soal. Jadi itu menjadi rahasia tim pemeriksa bahan, Pak. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak bisa membocorkan itu, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Ada lain, Pak? Stanley Alakaman, Pak. Selamat siang, selamat pagi Pak. Selamat pagi admin. Ya, selamat pagi Pak. Saya resmi. Yang pertama tadi yang saya rekam namanya Pak Stanley Alakaman. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Admin. Ya, Terkait Pak. dengan penjelasan.
terkait dengan penjelasan Pak Wadir satu tadi, apabila besok waktunya itu ada berhalangan yang memang tidak bisa ditinggalkan, kita bisa dialokasikan waktu lain. Mohon penjelasan, Pak. Ya, baik Pak Stanley. Jadi tadi saya jelaskan misalnya, kalau pada waktu tanggal tes 28 saudara tidak bisa, maka saudara bisa melaporkan itu. Tapi jangan lupa izin dari instansi tempat bekerja saudara, kegiatannya apa. Itu supaya dapat bertanggungjawabkan. Karena berita acara yang kita buat, ini selain berita acara tanggal 28, ada berita acara tambahan dengan alasan-alasan yang harus kami laporkan ke rektor untuk menjelaskan bahwa alasan kita melakukan penambahan waktu tes seperti itu ya. Pak Stanley nanti itu mungkin yang penting lapor alasannya apa dan tugas-tugasnya seperti apa. Itu Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Admin. Tolong sebutkan nama ya, sebutkan nama. Jangan sampai datang cross check. Selamat pagi. Lumamuli Pak. Lumamuli Pak. Halo. Ya, halo Pak. Saya Vindra Pak. Lumamuli. Oh, ya. Silakan Pak. Oke, yang pertama mohon maaf, mungkin saya agak terlambat. Saya hanya ingin mengkonfirmasi apakah kita harus tempat atau lokasi tesnya itu di Unpati atau bisa menggunakan laptop sendiri, Pak. Tapi jangan sama. Yang kedua, untuk pengerjaan soalnya apabila belum bisa diselesaikan soal contoh nomor 5, bisa di next dulu, nanti setelah selesai ada kembali lagi atau memang sudah tidak bisa terisi lagi soal yang sudah dilewati. Terima kasih, Pak. Oh, ya Pak. Untuk yang tadi untuk jawab soal pertama Pak, itu ujiannya online, jadi sangat diwajibkan untuk pakai laptop. Untuk pakai laptop. Kenapa beta tadi tinggal ulang untuk pakai laptop? Jangan sampai boleh pakai HP, boleh. Yang penting OS atau Android-nya mendukung. Tapi jangan sampai ketika nanti di soal spasial yang ada banyak sekali gambar, itu tidak keluar di screen-nya Bapak Ibu di HP atau di perangkat seluler Bapak Ibu. Itu dan nanti mulai muncul soal error atau apa, itu yang sangat dijaga. Jadi diwajibkan untuk Bapak Ibu pakai laptop. Terserah mau di ruangan mana, di ruang pribadi Bapak Ibu juga boleh, di rumah Bapak Ibu, di kamar Bapak Ibu juga boleh, selama Bapak Ibu online dan siap untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu untuk pengerjaannya, mohon maaf, tidak bisa di next dulu. Boleh, tapi itu tadi hanya untuk satu soal, Pak. Tapi nanti ketika besok, itu ada nomor 1 panjang sampai, taruhlah 100 soal, ada 4 sesi, satu sesi itu 25 soal. Jadi ada, untuk satu sesi itu 1 sampai 25 nomor. Jadi silakan Bapak Ibu mau mengerjakan nomor yang mana bebas, tapi ketika Bapak Ibu sudah klik berikutnya, maka sesi yang muncul adalah sesi berikutnya dan bisa kembali, tapi fatal untuk Bapak Ibu kembali karena waktu. Boleh kembali, tapi waktunya fatal sekali untuk Bapak Ibu mengerjakan karena terpotong sekali waktunya. Jadi diharapkan kerja sekali untuk satu sesi itu, diselesaikan untuk satu sesi dulu, baru diklik selanjutnya, masuk ke sesi selanjutnya. Sampai di sini baik, paham? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Selamat pagi Pak Admin. Ya, Bu. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Wadir 1 bahwa nama asal S1 harus terdaftar di Dikti. Ya. Halo Pak? Ya, halo. Jadi gini Pak, beta dari S1 Ekonomi Pembangunan Unpati, karena baru lulus kan Pak, jadi beta punya ijazah. Itu punya ijazah sama itu nama belum terdaftar di Dikti. Tapi Jadi dengan siapa nih namanya? Ibu siapa? Dengan Kenny Nadia Lawalata Pak. Beta dari Kenny Nadia Lawalata. Ya, jadi Kenny orang dalam Unpati, jadi masa kata orang pun data sental sama dengan Kenny. Jadi Kenny tidak usah takut, ya. Karena kalau orang Unpati sendiri kan kita punya data kan tahu ada di pangkalan data di kita kan ada kan Kenny. Jadi tidak usah ragu Kenny, tidak ada masalah. Iya, karena memang beta nama belum terdaftar di Dikti.
Umpati, jadi hari itu beta kasih masuk berkas, beta tanya langsung di bagian pasca, dong bilang katanya seng apa-apa. Ya, jadi masalahnya begini, ini kan pangkalan data kita belum ada yang belum migrasi data dari beberapa program studi yang mau kita laporkan ke sana. Mungkin termasuk Kenny berada di situ. Gitu, Pak. Ya, termasuk S2 kita beberapa yang belum migrasi data. Karena kita sementara beralih dari sismik ke siakat. Gitu. Ya, jadi Pak. datanya itu belum tercover gitu ya. Kenny gitu. Oke? Makasih. Ya. Iya. Ya. Bapak Ibu ada lagi? Mohon izin, Ada Pak Stefano Romir, Pak. dari Pak Muhammad Pagi. Isom. Ya, Halo Pak Admin. Halo Pak Admin, tolong Sebentar Bapak Ibu, aktifkan chat sebentar. aja Pak. Sebentar Bapak Ibu. Tolong aktifkan, Yang mau bertanya, chat aja Pak. mohon di kolom chat saja. Yang tidak sempat bertanya, tolong di typing namanya sama di kolom chat. Sesuai urutan akan Pak Admin, silakan bertanya. konfirmasi untuk kompilasinya tadi, itu paspornya kapan kita bisa dapatkan Pak? Karena range waktu besok sudah tes Pak. Kita mohon penjelasan untuk paspornya. Ya Pak, untuk password tesnya nanti akan diberikan besok. Kalau saya berikan sekarang, maka otomatis Bapak Ibu bisa kerja sekarang dong, ya kan? Oh, Jadi, begitu. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Admin atas informasinya Pak. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Admin, Pak Admin. Siap. Ya, saya Rusmin Saimima. Ya, Pak, ini kebetulan dari jadwal tahapan pelaksanaan tes potensi akademik yang saya peroleh itu waktu pengisian daftar hadir itu dari jam 088 sampai 08.55. Ya. Terus tesnya itu jam 09 sampai dengan 10.40. Apakah ada kebijakan untuk jam waktu pendaftarannya mundur sedikit Pak? Karena persoalannya besok itu saya lagi dengan pesawat jam 8 ke Namlea lagi tugas Pak, tugas dinas untuk pengendalian OPT di lokasi panen raya Pak. Baik Pak. Bapak nama siapa? Bapak nama siapa? Usmin Saimima. Bapak Usmin silakan melapor kembali ke Bapak dialokasi ke waktu berikut. Mengerti Pak? Pak Saimima? Halo? Halo Pak Saimima? Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu saya jelaskan bagi yang melakukan tugas karena mendadak silakan melapor ke pasca. Nanti kita alokasi waktunya setelah tanggal tes besok. Begitu, tidak ada masalah. Tetap ya, sudah Pak. Jadi Bapak tidak ada masalah. Tetap Bapak lapor diri supaya kita tahu nama siapa, kita pindahkan waktu tesnya ke setelah tanggal 28. Gitu Pak, terima kasih. Ya Bapak Ibu mungkin sebagai tambahan gitu. Selamat siang Pak Admin. Sebentar. Selamat siang, saya Martin. Sebentar Pak. Selamat siang Pak Admin. Sebentar. Ibu sebentar. Bapak sebentar. Jadi ini sekedar tambahan. Kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang case-nya sama dengan Pak Saimima tadi, boleh melapor melalui bagian prodi masing-masing, pengelola prodi, ada grupnya di situ, silakan melapor. Kalau dengan taruh alasannya kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengikuti, kemudian nanti akan dialokasikan bersama-sama dengan Pak Saimima untuk mengikuti tes susulan. Seperti itu Bapak Ibu. Bung Admin, ada pertanyaan terakhir buat Pak Wakil Pasca, boleh? Siap, silakan Pak. Pertanyaan dari saya Pak untuk Pak Pasca Sarjana. Ya Pak, kebetulan saya alumni Unpati di tahun 2003. Dari penjelasan Bapak tadi kaitan dengan pengujian nomor ijazah, apakah untuk lulusan Unpati tahun 2003 itu sudah terakreditasi atau sudah terdaftar di Dikti apa belum? Sebelum saya melanjutkan proses ini Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya tambahkan langsung. Untuk lulusan, ini nomor nasional itu baru tahun ini Pak, jadi Bapak tetap diakui. Ya, jadi maksudnya sebelum itu kan masih nomor kita sendiri. Tapi dari Dikti minta mulai tahun 2019 sampai 2020 itu sudah masuk ijazah nasional. Gitu. Jadi tidak ada masalah, Pak. Mengerti ya? Oke, baik gitu. Pak. Ya, Pak. Ya, jadi tidak ada masalah. Terima kasih Pak Wakil. Ya. Pak Admin izin Pak. Izin Pak boleh. Pak Admin tolong kasih aktif room chat-nya dong.
Pak, Izin rumah boleh, Pak. itu yang saya dulu, Pak. sebentar, Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya, itu dipersilakan di room chat-nya, silakan. Chat di situ nama jelas Bapak Ibu, itu nanti akan dipanggilkan satu persatu yang mau bertanya, silakan di typing namanya di situ. Oke, Bu. Room chatnya tidak aktif, Pak Admin. Aktif kok, Pak. Silakan. Ya, Pak Admin, izin Pak. Admin. Ibu silakan, Ibu. Iya, nama saya Nis Wahyuni Patimura, Pak. Siap. Jadi, Silakan, Ibu. iya, jadi begini Pak, maksudnya dalam pengisian soal itu kan takutnya ada soal yang sangat susah, gampang atau gimana, atau tergantung pilihan kita aja Pak dalam pengisian soal nanti. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Jadi untuk soalnya dibilang susah, ya rasanya bisa lah untuk diisi oleh Bapak Ibu. Pilihannya kembali ke Bapak Ibu, mana jawaban yang paling benar, ya itu diisi oleh Bapak Ibu sendiri. Bukan itu Pak, maksudnya takutnya jangan sampai ada nggak ya dalam pengisian soal nanti ada seperti soal gampang, susah atau gimana gitu. Opsinya begitu. Kita ambil alih. Ibu saya ambil alih sebagai wakil direktur. Ini standar untuk pasca sarjana, Bu. Karena itu kita menggunakan standar Bappenas. Jadi Ibu tidak bisa mengatakan bahwa mana soal susah, soal gampang. Sebenarnya soal itu tidak susah, tidak gampang. Pintar-pintar kita untuk bisa mengetahui, karena itu soal itu dia tipu-tipu kita saja, Bu. Seperti itu, tidak masalah. Tapi prinsipnya saya mengatakan, ya Bu. Ya, maksud saya itu takutnya ada option yang mengatakan bahwa pilihan begitu. Nggak ada ya, Pak? Ya, jadi prinsipnya Bapak dan Ibu tes, isi saja tidak ada masalah, itu ditanggung. Gitu, selesai. Gitu. Ya. Oke. Makasih, Pak. Admin saya boleh ya? Admin Martin. Ya, Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya mau tanya, ketika kita isi daftar untuk mulai tes nanti, kan di situ ada nomor tes. Apakah kita masih pakai 1 sampai 6 ya Pak? Atau gimana? Oh tidak. Ada jelas. Pak, jadi gini Pak. Untuk nomor tesnya nanti setelahnya akan diberikan melalui masing-masing pengelola prodi di grup yang sudah yang ada di HP Bapak Ibu masing-masing, ada di situ. Nanti setelah ini akan diberikan nomor tes Bapak Ibu masing-masing. Per prodinya akan disampaikan di grup Bapak Ibu per prodi. Setelahnya nomor tes itu dipakai oleh Bapak Ibu untuk diisi ketika besok hari ujian berlangsung. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, siap. Ini hanya untuk simulasi. Ya, Pak. Ya, siap Pak. Sama-sama. Admin, saya Rido Bolomine, admin. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Wakil Direktur, Pak John, dan admin yang telah memfasilitasi forum ini untuk kita mendapatkan banyak informasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada pasca sarjana Unpati. Saya kira banyak penjelasan yang sudah disampaikan oleh Wakil Direktur dan juga tambahan dari admin, dan itu cukup membantu. Tapi saya mohon maaf jika mungkin apa yang mau saya sampaikan ini kurang begitu mungkin terlewatkan oleh saya tadi. Memang kita berharap sungguh bahwa seluruh proses masuk untuk ke pasca sarjana dapat kita lewati setelah melewati seluruh proses seleksinya, dan kami mau bertanya apakah waktu pelaksanaan perkuliahan aktif nanti itu dimulai sejak kapan? Itu pertanyaan kami. Baik. Terima kasih. Jadi beta jawab Pak Kanyupai. Jadi kalau ikut kalender akademik itu 1 September sudah dimulai Pak. Itu kalender akademiknya. Tapi mengingat proses ini kita masih jalan,
kuliahnya itu mungkin baru bisa diaktif di pertengahan September atau di akhir September, Pak. Kuliahnya aktif, Pak. Gitu. Jadi ini sementara disiapkan, dan S1 untuk program jalur mandiri itu juga belum selesai, Pak. Jadi kita mengikuti program universitas yang sekarang sementara melakukan tes mandiri. Gitu. Jadi tanggal 1 itu kalender akademiknya, Pak. Tapi kuliahnya bisa di pertengahan atau di akhir September. Yang jelas itu September kita mulai, dan diperhitungkan pertengahan Desember itu sudah UAS, Pak. Supaya di Januari kita sudah mulai dengan semester genap. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Admin, mohon maaf, Sam. Ya, Bapak Ibu sebentar, beta jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu. Yang pertama ada yang tanya terkait dengan nomor tes tadi. Beta ulang Akang. Untuk nomor tes Bapak Ibu itu nanti akan didaftarkan, diberikan melalui pengelola prodi Bapak Ibu, dan akan disampaikan melalui WA yang sudah ada di HP-nya Bapak Ibu di grup itu, masing-masing program studi akan diberikan di situ nantinya untuk nomor tes. Jadi untuk besok tidak ada lagi angka 1 sampai angka 6. Yang ada itu nanti nomor tes yang diberikan oleh pengelola prodi masing-masing di prodinya Bapak Ibu, itu akan disampaikan di situ lewat WA. Kemudian ada yang tanya lagi untuk pembayaran uang, mungkin nanti dijawab oleh Pak Wadir. Satu, Pak, jadi pertanyaannya gini, Pak. Dari Risa Yolanda Was, itu selamat siang, Pak. Maaf, saya mau bertanya tentang proses pembayaran. Ketika nantinya dinyatakan lulus, apakah pembayaran tersebut bisa dibayarkan secara cicilan ataukah langsung? Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Wadir bisa jawab. Baik. Jadi, Saudara Marsyal atau Amalo, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini kita penerimaan, kita di Paca itu bukan bendara penerima. Jadi seharusnya Bapak dan Ibu bayar langsung di rekening di bank. Itu rekening langsung masuk. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan bolehkah cicilan, silakan tanya di universitas. Itu kita tidak terima di uang di Paca. Tapi karena tadi saya jelaskan, Bapak dan Ibu belum masuk di sistem, maka untuk sementara masuk ke kita dulu. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak dan Ibu mau minta cicilan, maka kita tidak bisa membayarkan ke universitas cicilan. Karena yang diterima oleh universitas itu nominal harga yang ditentukan. Nah, itu kalau misalnya dia cicilan, maka tidak aktif namanya. Itu berarti Bapak dan Ibu tidak membayar. Dan risikonya adalah nomor induk mahasiswa NIM-nya tidak keluar. Karena belum menyelesaikan administrasi keuangan. Jadi administrasi keuangan dan administrasi akademi itu terkonek. Bayar di keuangan, terkonek di akademi, aktif. Begitu, Bu, Ibu. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf tidak bisa pakai cicilan seperti itu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ada yang lain? Pak Admin, Pak. Ya, Mohon izin Bapak Admin dari Muhammad Isom. Ya, silakan Pak. Halo. Oke, next Ibu Nur, silakan Ibu. Admin, terima kasih Pak Wadir, selamat siang. Saya kebetulan teman, saya Agustin Anutu punya teman mau masuk S3, tapi karena dia lagi tugas dinas luar, sehingga dia tidak sempat hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Wadir, bahwa terkait dengan ijazah yang tadi Pak sampaikan, yang bersangkutan ini setelah dikonfirmasi ternyata ijazahnya itu dia lulus tahun 2013 untuk perguruan tinggi IAKO. Dan ketika dikonfirmasikan soal pangkalan data, penjelasan IAKO itu mengatakan bahwa di tahun 2013 ke bawah itu belum ada pangkalan data. 14 ke atas ini baru ada. Jadi pangkalan datanya itu apakah nanti jadi masalah ketika yang bersangkutan kesempatan untuk pilihan ini, Pak? Baik, sudah Ibu ya? Ibu Mona sudah?
Bu Non? Ya. Jadi yang pertama Ibu, kalau misalnya, sekali lagi untuk semua, kalau besok itu ada yang berhalangan karena tugas, mohon diberitahu di masing-masing pengelola bahwa lagi mengikuti tugas dengan mensyaratkan mengajukan surat tugasnya. Fotokopi atau seperti apa, di-share di grup, supaya kita tahu, supaya setelah kembali kita mengalokasikan waktu khusus bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti di tanggal 28 itu tesnya. Jadi itu berarti bisa terjadi di awal September waktu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap berpedoman pada pangkalan data dikti. Sekali lagi, kami berpangkalan data pada dikti. Kalau bukan di pangkalan data dikti, tidak ada nama mahasiswa, kami tidak mengambil risiko, tidak bisa mengambil risiko itu, Ibu. Itu kami tidak bisa mengambil risiko. Sehingga kami harus bertanyakan kembali di Kopertis. Apakah proses penyelesaian seperti ini atau tidak? Itu. Karena itu bukan urusan kami, itu urusan yang bersangkutan dengan Kopertis. Seperti itu. Ibu, jadi saya mohon maaf, kami tetap berpegang pada pangkalan data dikti. Karena persoalannya kalau misalnya kita loloskan, nanti prodinya berpengaruh, Bu. Karena ketika prodi mau akreditasi, kita menerima mahasiswa yang akreditasinya tidak terdaftar seperti itu. Itu persoalannya, Bu. Makasih. Oke, makasih Pak Wadir, Pak Admin. Terima kasih. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan juga begini. Kalau tidak lulus tes, apakah ada kesempatan untuk tes lagi? Tes 1 kali, Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan sekali lagi, Bapak dan Ibu tes saja. Kita mau tahu Bapak dan Ibu punya kemampuan akademik, pengetahuan akademik itu seberapa jauh. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu mungkin beta tambahkan sedikit. Yang di kolom C terkait dengan yang Bapak Ibu yang belum masuk di grup per prodinya, nanti setelah ini akan di cross check kembali untuk Bapak Ibu yang sudah mengembalikan berkas, tolong dicatat yang sudah mengembalikan berkas dan sudah dinyatakan lengkap, itu akan didata dan kemudian dimasukkan ke grup WA. Ingat sekali lagi, yang sudah melakukan pengembalian berkas. Bukan cuma namanya saja yang terdaftar, tapi sudah mengembalikan berkas, itu yang diperkenankan untuk mengikuti tes. Hati-hati, Bapak Ibu yang belum mengembalikan berkas tidak diperkenankan untuk mengikuti tes. Yang sudah mengembalikan berkas dan dinyatakan lengkap, itulah yang diperkenankan untuk mengikuti tes. Dan itu nanti dimasukkan di grup WA. Kalau sudah mengembalikan berkas ke pasca waktu pendaftaran offline, itu yang dinyatakan untuk mengikuti tes. Jadi Bapak Ibu ingat kembali, sudah lakukan pengembalian berkas atau belum. Jangan sampai Bapak Ibu belum melakukan pengembalian berkas, terus, belum masuk di grup. Jadi ingat kembali, tolong sudah dilakukan pengembalian berkas atau belum. Kalau sudah, maka sini akan diinventarisir lagi, kemudian nanti kalau memang kelewatan akan dimasukkan lagi ke grup. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu tambahkan. Begini, proses pendaftaran kita ini itu dibuka dari tanggal 1 kemarin, 1 Juni sampai 31 Juli. Itu secara offline. Nah, ketika offline itu kami memohon Bapak dan Ibu ada mengisi 2 format yang ada di dalam pangkalan data disertai dengan dokumen-dokumen yang perlu Bapak dan Ibu siapkan. Nah, Bapak dan Ibu banyak yang datang mendaftar tapi tidak mengembalikan berkas. Saya ambil contoh. Minggu kemarin itu 233 yang mendaftar, 138 orang yang mengembalikan berkas. Sekarang pertanyaan kita, yang sisa ini mau ikut atau tidak? Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada tanya, saya belum masuk di WA, karena Bapak dan Ibu belum memberikan berkas, bagaimana kita mau tahu bahwa Bapak dan Ibu ikut kuliah? Nah, berkas itu kita perlu miliki karena selain soft ya, yang kita dapatkan lewat PDF, hard copy-nya juga kita harus dapat, supaya menjadi data kita bahwa Bapak dan Ibu mendaftar diri secara offline dan online seperti itu. Jadi Bapak sekali lagi, yang sudah mendaftar tapi belum kembalikan itu kami menganggap bahwa itu tidak terdaftar, begitu. Ya, sekali lagi itu mohon maaf sekali ya. Jadi kalau ditanya apakah memang
apa namanya tidak ada itu, silakan Bapak dan Ibu dicek di pasca kembali. Hari ini silakan Bapak dan Ibu kembali ke pasca dan mengecek ya berkas-berkas apakah sudah selesai atau belum. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Ya, Ibu, silakan. Mohon izin admin, atas nama Beatrix Ranan Mase, Pak. Silakan, Ibu. Iya, Pak. Beta kan bulan kemarin itu sudah daftar, sudah keterangannya belum ya, Pak? Bagaimana? Ulang, coba ulang. Begini Pak, beta kan sudah daftar terus sudah melakukan pengembalian berkas dari bulan kemarin Pak. Terus sudah pembayaran 1 jutanya. Tapi di data calon mahasiswa yang tadi malam ada kasih masuk di grup itu, beta pun keterangan tuh baru terdaftar Pak. Itu kira-kira bagaimana Pak? Prodi mana tuh? Prodi mana? Ilmu kelautan Pak. Ilmu S2 kelautan ya, baik. Iya. Oi dicatat Antaris, kalau dicatat ya untuk S2 atas nama siapa? Beatrix Eranan Pak. Beatrix Eranan Mati ya. Tolong dicatat nanti tolong sampaikan Antaris untuk di grup. Jadi nanti kita cross check ulang ya. Baik, nanti ya, Pak. Nomor HP-nya sudah ada di situ. Nomor HP-nya sudah kasih masuk. Siapa? Oke, Sudah baik, Pak. terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya lanjut untuk saudara Amrin ya. Kalau lulus kalau misalnya kita pakai saja akreditasi institusi Pak. Jadi ada akreditasi prodi, ada akreditasi institusi. Kalau misalnya kita pakai saja institusi. Jadi untuk Bapak Amrin ya, tidak ada masalah Pak. Kita pakai ya, institusinya aja yang B. Makasih Pak. Izin admin. Halo admin. Ya, silakan Pak. Ya, Pak, ini saya sampai hari ini belum dikasih atau dimasukin ke grup WA Pak, belum ada Pak. Bapak sudah mengembalikan berkasnya belum? Udah kemarin Pak. Sudah kemarin. Di prodi mana itu? Sudah. Di prodi pasca, mana? Pak. Di prodinya mana ilmu Pak? Hukum, Pak. Nah, ilmu hukum. Silakan ilmu hukum, Pak. Tolong dicek di ilmu hukum atas nama siapa Pak? Muhammad Rum Selimbona Pak. Ya, Muhammad Rum Salimbona, tolong dicek AIS. Namanya sudah masuk. Nomor HP-nya sudah di ini ada ya Pak? Sudah dimasukkan juga ya? Ada Pak ditulis Pak. Oke, baik. Nanti akan dihubungi. Nanti dihubungi oleh pengelolanya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Tahan Pak. Untuk Bapak Ibu yang bertanya tentang ada di sini dari RW Madubun, Pak, info terkait tes besok dan pengisian form tesnya tolong di-share di grup. Pak, mohon maaf, pengisian formnya baru bisa diisi besok. Karena kalau misalnya formnya dikasih hari ini, maka otomatis Bapak Ibu mengerjakan soalnya hari ini dan bukan besok. Jadi akan diberikan besok, diisi besok, untuk form absennya sebelum jam 9, dan jam 9 sampai 10.40 itu, Bapak Ibu form untuk soal, ujian. Kemudian, Pak, ada pertanyaan, mau tanya untuk uang pendaftaran dibayarkan kapan, Pak? Untuk pendaftarannya dibayar sekarang, sejak Bapak dan Ibu memasukkan berkas itu sudah bisa dibayar di pasca, gitu. Jadi kalau tidak dibayar, itu bagaimana statusnya? Apakah Bapak dan Ibu tunggu hasil dulu, baru Bapak Ibu bayar? Wah, itu repot tuh. Seperti itu. Ya, jadi silakan dibayar. Jadi kami melayani mahasiswa, calon mahasiswa yang sudah bayar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang tidak bayar kami tidak tahu, kami tidak layani. Terima kasih. Pak, sedikit tambahan lagi. Untuk yang terkait tadi Bapak Ibu yang sudah mengembalikan berkas, cuman belum terdata, setelah ini langsung akan diinventarisir untuk dimasukkan ke grup, dan nanti di grup tersebut akan disampaikan materi terkait tadi pendaftaran, dan ada leaflet terkait bagaimana tata cara ujian online ini berlangsung, seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan di situ 2 file. Yang pertama file materi presentasi tadi dari Pak Wakil Direktur 1, dan kemudian file kedua itu tata cara untuk bagaimana melakukan ujian online ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan habis ini setelah ini langsung diinventarisir yang belum masuk di grup, langsung diinventarisir masuk ke grup, dan per grup itu akan diberikan materi tersebut. Terima kasih. Ada lagi?
Pak Admin, mungkin pertanyaan saya Pak, boleh ke Pak Wakil Direktur Pak Admin? Ya, nama saya Pak Abdul Salam. Saya kebetulan di Maluku Utara, di Ternate, Halmahera Timur. Saya mengikuti proses Zoom ini pun sementara saya berada di kantor. Saya ingin bertanya Pak untuk Pak Wakil Direktur. Seandainya saya masuk tes ini lulus, terus keseluruhan administrasi keuangan saya bisa bayar lunas, itu bisa nggak Pak? Terima kasih Pak. Pak, begini, jadi proses pembayarannya tidak bisa satu kali Pak, prosesnya per semester. Begitu Pak. Jadi misalnya untuk pertama yang tadi saya bilang 4 juta sekian itu untuk pendaftaran, ketika Bapak menyatakan lulus 4 juta itu dibayar, ditambah dengan 6 juta Pak, SPP semester pertama. Nanti setelah semester pertama, semester 2 baru Bapak bayar. Jadi kita tidak bisa satu kali, soalnya kalau waktu masuk semua, kita mau pertanggungjawabannya bagaimana Pak? Karena kan pasti sistem mau tahu, itu Pak Abdul Salam. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Wakil Direktur Pak, terima kasih Pak. Baik, ya. Saya mungkin tambahkan satu, itu tadi pertanyaan dari Saudara Orno, ya, bahwa kalau WA-nya tidak bisa dipakai. Nah, saya mohon mungkin Saudara tolong mengkontak pengelolanya, pakai nomor supaya kita ketahuan. Nah, ini juga susah kita. Lalu kalau misalnya Saudara tidak punya nomor WA, kita mau hubungi siapa nih sebenarnya? Apakah kita petugas yang harus datang ke rumah untuk menyampaikan atau caranya bagaimana? Seperti itu. Jadi mohon tolong cari nomor teman atau saudara yang bisa kita hubungi untuk kita kirim nomor tesnya seperti itu, ya. Mohon. Demikian. Mungkin ada lagi? Ya, jadi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah membayar dan mengembalikan berkas tapi nomornya tidak ada atau nomor belum didaftar di WA, tolong di cross check ulang atau disebut ya nama untuk bisa ke pasca untuk mendaftar ulang supaya kita mengecek kembali siapa-siapa yang belum masuk sehingga informasi itu bisa diatasi. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi karena ini tes daring yang baru pertama kali dilakukan oleh pasca sarjana, sehingga Bapak dan Ibu saya minta maaf kekurangan-kekurangan yang harus kita hadapi, kita tutup dengan saling memahami apa yang akan terjadi. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan, sampai pada saat hari tanggal besok, tanggal 28, tidak bisa berakses, silakan datang dan menghubungi pasca sarjana untuk kita bisa menyelesaikan jalan keluarnya seperti apa. Bapak dan Ibu tidak usah takut, tetap kita bisa layani Bapak dengan kebijakan kita yang tentunya tidak merugikan pihak Bapak dan Ibu sekalian. Itu demikian. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu kalau memang yang ada. Bapak mau izin Bapak. Ya. Saya rasa cukup Pak Wakil Direktur, saya rasa cukup. Silakan yang terakhir mungkin ada yang mau tanya tuh. Siap. Bapak mau izin. Selamat siang Bapak mau izin. Ya. Bapak mau izin dengan Andi Amrin, Bapak mau izin. Silakan Pak Andi. Ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi Bapak di kolom chat saya tadi itu Bapak. Kebetulan saya lulusan S1-nya 2009. 2009 di wilayah Wamena, masih Yapis Wamena itu waktu ijazahnya terakreditasi C Bapak. Cuman sekarang sudah berubah menjadi Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Pak Andi tadi saya sudah jelas, Pak Andi mohon maaf, Siap, saya sudah jelaskan tadi pakai akreditasi universitas, institusi saja. Yang B Siap. itu. Itu enggak usah Siap, masalah Bapak. Pak. Terima kasih Bapak. Itu tidak ada masalah. Siap Bapak mau izin. Siap. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, kalau tidak ada mungkin kita bisa tutup ya. Sampai kita ketemu besok. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan, silakan menghubungi pasca sarjana. Dan kalau memang tidak sempat mengikuti di besok hari, kita akan mendata, mencatatnya, dan kita akan mengalokasikan waktu Bapak dan Ibu di waktu setelah tanggal 28. Satu. Yang kedua, tes wawancara tanggal 29 itu nanti juga belum tentu tanggal 29. Karena bergantung dari koordinator program studi masing-masing. Jadi nanti besok akan diumumkan oleh admin dan pengelola bahwa atau melalui grup masing-masing tes wawancara itu kapan bisa dilakukan. Ya, untuk Pak Abdul Salam misalnya yang berada di luar itu nanti kita hubungi ya atau koordinator yang bisa menghubungi bagaimana caranya untuk melakukan tes itu. Karena tes wawancara itu adalah ya semacam
diskusi dengan koordinator program studi yang menanyakan tentang motivasi kuliah dan segala macam dan segala macam. Itu seperti itu. Jadi bisa saja bukan tanggal 29 besok, tapi dia minta undur ke tanggal 1 atau tanggal 2. Tapi informasi itu akan disampaikan di masing-masing grup. Demikian Bapak dan Ibu. Itu yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih, Pak Wakil Direktur. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu, tidak ada lagi ya. Kita ketemu tanggal besok ya dengan segala kekurangan kelebihan. Prinsipnya Bapak dan Ibu ikut saja ya, dan kita tetap melayani Bapak dan Ibu di proses seperti itu. Atas perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat Bapak Ibu ada tahapan tes TPA, itu silakan gambarnya di-download. Kalau misalkan tidak sempat di-download akan disampaikan juga di grup prodi masing-masing. Di grup chat itu ada, silakan dilihat tahapan tes TPA dalam bentuk file JPG, silakan di-download, silakan. Kalau misalkan tidak sempat di-download akan disampaikan di prodi lagi. Terima kasih saja. Beta tambah Ya, Om. Bapak Ibu untuk ID Zoom dan passcode-nya sebentar akan di-share di WA Group. ID Zoom untuk besok. Om, jangan lupa untuk dipantau di Facebook aja, Om. Tambahkan di Iya, Facebook aja. nanti dibantu di Facebook dan website juga. Dan nanti mungkin Baik, selain terima kasih, baik. Zoom ada materi yang disampaikan di situ mungkin. Siap. Oke. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Siang, Pak. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Marsiala Tuamalo prodi apa Ibu? Ibu Fiona Sokota dengan Ibu Marsha atau Malu beta cross check prodi apa Ibu berdua? Om yang Ibu Marsha ilmu ekonomi. Udah keluar ya? Yang Ibu Marsha ilmu ekonomi Om. Moi. Moi. Om Roy. Om. Andi. Jam. Jam. Stop. Pak Rizky daftar S2 atau S3, Pak? Pak Rizky ada? Pak Rizky Haryudi Rumah Lutur.
S2 sosiologi, Pak, untuk mendaftar. Oh, temper lupa, temper lu sinopsis penelitian. Itu hanya untuk S3, Pak. Mungkin waktu diberikan itunya mungkin salah pemberian itunya, jadi untuk yang daftar S2 tidak diperlukan sinopsis penelitian, Pak. Iya, Pak, terima kasih. Siap, sama-sama, Pak. Andi. Iya. Andi ambil. Siap, perintah yang panggil. Iya, abang ini. Oh siap bang, siap. Mohon izin bang, tambah muda bang, jadi saya tidak lihat baik-baik bang, mohon izin. Bang, mohon izin saya keluar bang, mohon izin. Lanjut. Gelar. Lanjut. Ibu Beatrix sudah di cross check habis ini untuk diinformasikan ke Prodi dan setelahnya akan dimasukkan ke grup, Ibu. Terima kasih. Ibu Kriselda itu pembayaran pendaftaran kah ataukah apa, Ibu? Ibu, untuk grup WA itu sudah dibuat per masing-masing prodi, jadi sudah ada. Untuk per masing-masing prodi sudah ada. Mungkin kembali beta ulang lagi untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WA tersebut, pastikan betul-betul bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar dan sudah melakukan pengembalian berkas atau belum. Kalau sudah dilakukan pengembalian berkas, Bapak Ibu yang mau live silakan, beta sementara rekap pertanyaan-pertanyaan ini. Yang mau live silakan. Om, untuk yang utamakan untuk yang sudah terdaftar belum? Di grup Facebook. Jadi untuk materi presentasinya untuk yang tadi dipresentasikan dari Pak Wadir, sama materi yang foto, ada foto file terkait tata cara pengerjaannya akan disampaikan di grup masing-masing, juga di Facebook Pasca Sarjana Unpati. Setelah ini akan langsung disampaikan di situ, Bapak Ibu. Terima kasih. Yang mau live, silakan live. Bapak Ibu, selamat siang. Semoga sukses untuk tesnya. Terima kasih. Bapak Nani dah. Bapak Tei sama. Ya. Apa? Oh iya betul.
Ini